di Golgota. Dalam 7 perkataan di salib itu, dan perkataan yang ke-6, dia berteriak, "It is finished," sudah selesai semua. Dia sudah angkat, dia sudah selesaikan kelemahan kita, dia sudah selesaikan pelanggaran kita, dia sudah selesaikan dosa kita, dia sudah selesaikan ketidakmampuan kita, dia sudah selesaikan berbagai macam kehidupan, kegelapan dan dosa kita di sana. Sudah selesai di sana dengan teriakan, "It is finished," sudah selesai. Itu bukan bermakna serta-merta kita mendapatkannya. Kita mesti ada sikap untuk menyambutnya. Sesuatu yang free, sesuatu yang dihadiahkan, sesuatu yang disiapkan cuma-cuma bagi kita. Ketika kita tidak ada action untuk menyambutnya, walaupun sudah diteriakkan sudah selesai, kita tidak akan mendapatkan pekerjaan yang sudah selesai itu, yaitu supaya kita memiliki kemampuan dan kekuatan berkemenangan atas dosa. Banyak orang, gereja-gereja yang punya pandangan begitu sempit, mereka bilang, kita hidup merdeka saja. Tuhan Yesus sudah berteriak di salib kok, sudah selesai, semua sudah beres. Sehingga dia hidup merdeka di dalam dosa karena dia berprinsip, sudah beres, sudah selesai. Tuhan Yesus sudah berteriak selesai semua di sana. Bahkan dia kembali lagi kepada Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Lalu dia stop di situ. Lalu sebentar dia lanjutkan sedikit. Siapa yang percaya pasti selamat. Lalu dia stop di situ. Kata percaya dalam Yohanes pasal 3 itu adalah sebuah tindakan iman dengan sebuah aksi, yaitu percaya dan tindakan menyambut. Jadi tidak serta-merta karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal supaya orang sekadar percaya atau percaya dalam pengertian mulut saja mengaku tapi tidak ada tindakan menyambut apa yang disediakan oleh Tuhan. Mana mungkin selamat tersedia buat kita walaupun sudah disiapkan selesai, tapi tidak ada aksi, tidak ada langkah untuk menyambutnya. Dan sebenarnya sekarang Allah Roh Kudus bicara terus untuk kita menyambutnya, menerimanya. Karena dia punya pekerjaan, dia datang mengajar, kasih ingat, dan semua yang Tuhan Allah sudah berbicara dalam sahabat Bapa, Anak, dan sekarang Allah Roh Kudus yang adalah Allah bicara lagi. Jadi Allah mengutus Allah dalam inkarnasi sebagai manusia. Dan waktu dia selesaikan pekerjaan untuk manusia, penebusan, dia berangkat, dia berjanji mengutus dirinya, yaitu Allah Roh Kudus yang adalah Allah, untuk kasih ingat kembali betapa manusia ini tanpa menyambut yang sudah disiapkan di Golgota selesai itu tidak terima. Betapa lemahnya manusia ini. Itu sebabnya para rasul suka omong bahwa kita ini manusia lemah, tidak berguna, hamba yang tidak berguna, manusia yang tidak berguna. Kalau tanpa Allah di dalam diri kita, tanpa Allah berkarya bekerja di dalam diri kita. Jadi begini Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab bicara, Tuhan Allah bicara, Anak bicara, Alkitab bicara, Roh Kudus bicara. Dan kalau Roh Kudus bicara, dia tidak omong lain, dia omong semua yang telah aku katakan, aku Allah katakan kepadamu. Dia tidak bisa omong lain. Saya masih ingat satu kali kami ikut satu konferensi besar di California. Lalu teman-teman semua sudah selesai konferensi itu. Ada yang pergi ke Las Vegas, ada yang pergi ke Hollywood, ada yang pergi ke New York, ada yang pergi ke Washington DC. Lalu saya dengan Ibu Gembala kan tidak ada terlalu duit banyak, dan kami tinggal di hotel yang sudah dibayar oleh panitia. Lalu Ibu Gembala baca Alkitab di lantai ke-20.
hotel itu, saya mau turun, dia bilang, sepertinya Roh Kudus bicara setelah saya baca firman Tuhan ini, jangan keluar kemana-mana, tunggu. Sebab kita hadir di sini bukan sekadar ikut kongres, tapi hadir di sini untuk melayani. Dan saya tunggu. Tidak lama ada telepon. Itu Roh Kudus bicara melalui firman Allah. Dan waktu telepon, saya terima telepon itu. Lalu seorang pendeta dari Hollywood, dia bilang, I can speak tomorrow in my church. Boleh, bisakah saudara berkhotbah di gereja saya di Hollywood besok? Saya bilang, saya tidak kenal you. Saya tidak tahu sama you siapa. Dia bilang, betul. Saya lihat kamu di konferensi waktu kamu ikut dalam pelayanan perjamuan kepada pendeta dari seluruh dunia kumpul waktu itu. Saya lihat kamu bawa roti perjamuan bersama tim pelayanan perjamuan untuk semua pendeta itu. Saya punya hati digerakkan oleh Roh Kudus, minta saudara berkhotbah, dia bilang. Lalu saya tanya, you nama siapa? Dia bilang, saya kasih tahu, saya punya nama juga, you tidak kenal saya. Lalu saya bilang, lalu saya mau pergi ke you punya gereja di Hollywood itu, bagaimana? Saya tidak tahu, saya orang baru di sini. Dia bilang, you tenang, besok pagi saya jemput you. Ini saya memberi sebuah contoh. Ketika kita membaca firman Allah adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Dia akan berbicara. Dan pagi-pagi kami dijemput oleh pendeta itu dan berkhotbah di gerejanya di Beverly Hills dekat Hollywood. Pulang malam, dia tanya sama kami, kamu kapan pulang Indonesia? Lalu saya bilang, sesuai dengan jadwal tiket kami akan pulang. Lalu tidak pikir-pikir jalan, karena anak kami ada sekolah di Tennessee, sekolah pendeta di Tennessee. Untuk jalan-jalan, saya bilang sama dia, sebenarnya sih kita berpikir mau lihat anak kami sekolah di Tennessee, tapi hitung-hitung tiket domestik itu sangat mahal di Amerika Serikat. Jadi lebih baik kami kirim duit buat dia daripada kami pergi. Lalu dia bilang, kalau begitu besok pergi saja di Lex, di airport internasional di LA sana. Lapor diri saja untuk terbang kemana yang suka. Saya pikir di pendeta omongnya seenak seperti dia. Saya pikir sebagai pendeta orang Indonesia itu duitnya terbatas. Kalau dia suruh model begitu, saya masuk kamar dengan ibu gembala. Lalu saya omong sama ibu gembala, lalu ibu gembala, rasanya Roh Kudus omong bahwa kita taat, ikut saja kita pergi. Pagi-pagi kami pergi ke Lex di LA, di airport internasional. Baru angkat paspor, kasih tunjuk. Bagian tempat kami melapor itu, dia bilang, dia lihat paspor saya dengan istri dia. Kamu mau keliling Amerika, uang semua sudah tersedia buat kamu. Hotel sudah tersedia, mobil yang jemput sudah tersedia, semua. Jadi semua sudah oke-oke. Jadi kita lihat kalau kita peka kepada suara Roh Kudus, bukan saja persoalan rohani, tapi sampai kepada persoalan jasmani. Itu Tuhan lakukan bagi kita. Karena itu kita perlu peka kepada Roh Kudus yang adalah Allah. Peka kepada firman Tuhan yang adalah Allah. Peka kepada Bapa yang adalah Allah. Karena ketiga-tiganya Esa. Saya dengan ibu gembala masih pikir kita mau kemana. Dia bilang semua sudah siap. Mau kemana saja di seluruh Amerika.
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saudara dengar cerita ini, bayangkan saya hadir di pertemuan itu sebagai orang timur dari kampung, dari kota yang kecil, yang tidak masuk dalam perhitungan. Waktu hadir dalam konferensi itu, mereka cari saya untuk pimpin perjamuan kudus buat pendeta dari seluruh dunia kumpul. Kenapa mereka tidak minta pendeta-pendeta lain? Mereka sudah pergi ke Las Vegas, mereka sudah pergi ke New York, mereka sudah pergi ke Washington DC. Saya dengan istri saya di hotel di lantai ke-20. Kami berdoa baca firman Tuhan dan Ibu Gembala baca dan pimpinan Roh Kudus, jangan keluar. Ini Roh Kudus kasih tahu. Pasti kita dipanggil untuk melayani. Kita tidak tahu siapa di LA situ. Jadi sebenarnya kita tidak boleh berkecil hati. Kita dari kampung, kita dari desa, tidak dikenal, tidak masuk hitungan, tidak ada masalah. Kalau kita dengar suara Roh Kudus, kita jadi orang yang diperhitungkan. Ada amin. Berikan satuan terbaik. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berupaya supaya kita dengar suara Roh Kudus yang adalah suara Allah. Suara Tuhan Yesus adalah firman Allah yang adalah Allah. Suara Bapa adalah Allah. Trinitas agung. Mari kita bangkit berdiri sebentar. Saya bacakan bacaan ini. Yohanes 16 ayat 8.